Di tengah hutan tropis yang lebat dan rindang, di mana cahaya matahari hanya mampu menembus sedikit di sela-sela daun yang hijau gelap, seekor gorila besar tampak terjatuh lemah di bawah pohon besar. Tubuhnya yang biasanya kekar kini tampak ringkih dan penuh dengan luka. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh jutaan cacing dan parasit yang bergerak-gerak dengan cepat, merayap di kulit dan masuk ke dalam luka-luka terbuka di tubuh gorila tersebut. Setiap gerakan gorila itu semakin melemah dan napasnya semakin terengah-engah, seolah kehidupan yang ia miliki perlahan menghilang. Hutan yang biasanya menjadi tempat perlindungannya kini terasa seperti penjara yang memenjarakan hidupnya. Cacing-cacing itu merayap ke dalam tubuhnya, menggerogoti dagingnya, dan parasit-parasit kecil memakan sisa-sisa energi yang ada. Tidak ada suara lain di hutan selain desah napasnya yang lemah dan gemerisik cacing-cacing itu yang terus berkembang biak. Gorila itu yang dulu kuat dan gagah, kini terbaring tak berdaya. Setiap detik terasa begitu berat, karena ia tahu hidupnya tergantung pada bantuan yang datang. Namun seiring dengan waktu yang terus berlalu, terdengar suara jauh di kejauhan. Suara mesin dan langkah kaki yang semakin mendekat. Sebuah tim penyelamat yang dipimpin oleh ahli satwa dan penyelamat alam sedang menuju ke tempat gorila tersebut. Mereka telah menerima laporan tentang kondisi gorila ini, dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak jika ingin memberikan kesempatan hidup bagi makhluk besar ini. Tim penyelamat itu sampai di lokasi, dan pemandangan yang mereka hadapi membuat hati mereka terhenti sejenak. Gorila itu tampak sekarat. Tubuhnya yang besar hampir tak terlihat di bawah lapisan cacing dan parasit yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tim ahli yang terdiri dari dokter hewan, ahli biologi, dan penyelamat satwa segera bergerak cepat. Mereka tahu bahwa waktu sangat terbatas dan setiap langkah harus hati-hati. "Mari kita bersiap," kata dokter. Dewa, kepala tim penyelamat. "Jika kita tidak segera bertindak, gorila ini akan kehilangan nyawanya." Mereka mencoba berbagai cara untuk mengusir cacing-cacing dan parasit itu. Mereka membersihkan luka-luka gorila dengan lembut, namun cacing-cacing itu terus kembali lagi, merayap lebih dalam. Tak ada obat yang bisa langsung menghentikan serangan parasit itu, dan gorila itu semakin lemah. Setelah berjam-jam berjuang, dokter Dewa memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih drastis. Mereka menyiapkan sebuah alat penyemprot khusus yang berisi asap yang dapat membasmi parasit dan cacing dengan cepat tanpa membahayakan gorila itu. "Ini satu-satunya cara," kata dokter Dewa dengan keyakinan. "Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat." Dengan hati-hati, tim penyelamat mulai menyemprotkan asap ke seluruh tubuh gorila. Satu persatu, cacing dan parasit itu mulai terhempas oleh asap yang menyelimuti tubuh gorila. Gorila itu terengah-engah, tapi matanya mulai membuka perlahan. Kekuatan yang hampir hilang kini kembali sedikit demi sedikit. Proses ini memakan waktu berjam-jam, tapi akhirnya ketika asap mulai menghilang, tubuh gorila yang dulu penuh dengan parasit kini bersih. Tidak ada lagi cacing yang merayap di tubuhnya. Hanya ada keheningan yang tercipta. Gorila itu, meskipun masih lemah, mulai bergerak. Dengan pelan, ia bangkit dari tempatnya terbaring dan berdiri dengan kaki belakangnya. Tim penyelamat melihatnya dengan harapan yang besar. Mereka tahu bahwa meskipun gorila itu masih dalam pemulihan, nyawanya kini diselamatkan. Mereka berhasil memberikan kesempatan hidup kedua bagi makhluk besar itu. Sebuah kemenangan yang tak ternilai. Setelah beristirahat dan mendapatkan perawatan lebih lanjut, gorila itu kembali ke hutan.